di sana itu. Berarti tugas kita untuk dan ukuran takwa itu ternyata bukan cariosan. Cariosan itu. Bukan kata-kata. Tetapi adalah amal. Makanya kata Allah, "Innallaha khabirun bima ta'malun." Allah tahu apa yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan itu menunjukkan jamaah bertakwa atau tidak? Walaupun penampilannya kata orang-orang dia orang saleh, orang baik, orang bagus, orang bager, orang tak agama, tetap yang tahu di dalamnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah baginda Rasulullah menceritakan dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang bangga dengan amalan, dengan apa yang dikerjakan. Yang satu hafal Quran, yang satu dermawan, suka berbagi-bagi, yang satu lagi suka perang, jihad fisabilillah. Ketika dia ditanya oleh Allah dari yaumul hisab, orang yang hafal Quran ditanya dipakai apa ilmu yang memberikan, dibilang ya karena diberikan ilmu memudahkan hafal Quran sehingga dihafal 30 juz, disebarkan ilmu itu atas perintah Allah, disebarkan kemana-mana, diajarkan orang-orang bahasa hafal Quran. Tapi kata Allah apa? Kazabta, kamu bohong. Kamu melakukan itu hanya yang disebut sebagai orang alim, sebagai ulama, sebagai orang yang hafal Quran. Lalu Allah perintahkan mereka seret wajahnya, masukkan ke neraka. Hafal Quran. Yang kedua dikisahkan lagi oleh baginda adalah orang yang dia dermawan. Tanya oleh Allah, dipakai apa hartanya? Dibilang karena engkau memberikan aku rezeki lebih, sehingga rezeki melimpah, sehingga akhirnya sudah keperintahmu ya Allah, kamu banyak berlimpah, bersedekah, bantu orang. Allah mengatakan, kazabta, kamu bohong. Kamu hanya ingin disebut orang berbagi, ingin disebut orang yang menolong, ingin disebut orang yang dermawan. Kita akan malaikat seret wajahnya, masukkan. Yang ketiga adalah orang yang berjihad, perang fisabilillah. Tanya oleh Allah, bilang ya, adalah kebenaran, adalah yang susah dan berzalimi dengan cara berperang dalam Allah sehingga dia mati syahid. Apa kata Allah? Kazabta, kamu bohong. Kamu hanya disebut sebagai seorang yang pemberani, sebagai orang yang pahlawan. Yang malaikat seret wajah dia ditemparkan. Iya Bu. Artinya memang kita harus jaga betul-betul niat kita jaga betul-betul apa yang akan kita kerjakan. Tetap menjaga niat kita, jangan sampai goyang karena ada pujian manusia, jangan sampai goyang karena ada sesuatu yang membuat nafsu kita bermain, sahabat kita bermain karena ingin disebut orang hebat, orang gimana, bla bla bla. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah sampaikan di situ. Apakah bukan apakah? Surat Al-Furqan itu surat 25 ayat 23. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللام إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Apa kata Allah?
wajtanibu kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa perbuatan keji, fahsya, illa lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu. Ini bagi orang-orang yang ingin menghindari dosa besar, perbuatan keji, tapi terkadang masih melakukan dosa-dosa kecil. Padahal dimaafkan. Makanya istilah kita muncul, manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Makanya kita minta ampun pada Allah. Kecuali bagi Rasulullah, maka disebut al-maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan fahsya. Dosa dijaga oleh Allah, karena itu memang baginda Rasulullah al-maksum. Hanya baginda saja. Kalau Allah ceritakan tentang kondisi manusia, kata Allah begitu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Lalu Dia menjadikan kamu, kata Allah, dari tanah, menciptakan proses manusia, ya kan? Kata Allah gitu, kita ansa'akum minal ard. Allah menciptakan kita dari tanah. Kemudian, dan lalu ketika kamu masih dalam janin, dalam perut ibumu disebutkan, artinya Allah tahu dari mulai kita belum ada apa-apa menjadi apa-apa, kemudian menjadi siapa-siapa. Tahu semua. Karena Allah Maha orang bertakwa. Jadikan momentum tahun baru ini menatap masa depan kita lebih baik lagi. Akhirnya kita bisa melihat akhirat kita lebih jelas lagi. Selama ini masih banyak jamaah memandang akhiratnya masih sama. Saya selalu ulang-ulang di mana-mana penelitian. Kalau jamaah ditanya, nanti di akhirat tempatnya di mana? Jawabannya tak yakin. Banyak itu tentang menjawab surga pakai tambahan. Ini masih masuk surga. Ingin ada kata. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ya, situasi bersuamikan Fir'aun. Berdoa pada Allah yang mantap, Robbi berdiri indaka baita fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Berarti Sri Asia yakin dan masuk. Yakin. Nggak ada kata ininya sih bagian rumah. Dengan mantap mengatakan, Ya Rabbi ibnili, bangunkan aku indaka di sisimu, baita fil jannah, rumah di surga. Kenapa kan? Siti Asia beriman. Siti Asia terus berusaha untuk menjadi orang bertakwa.
Makanya rahimahullah, kita juga harus punya semangat yang sama. Masalah hasilnya serahkan pada Allah. Yang penting kita ayo lakukan yang bisa kita lakukan gitu. Dan jangan baperan, jangan perundungan. Nah, kayak baperan teh. Belikan. Nah, belikan teh. Sesudah kayak hah? Ya pokoknya kikuelannya kasih untuk nyuakan atau bisa. Pokoknya ibu-ibu bawa apa aja mampu aku wae kepada mereka. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat paling lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Di tempat sebaik orang bertakwa apa? Surga. Artinya orang bertakwa orientasinya di dunia ke surga. Wakil alladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang bertakwa, maza azala rabb, buku apa yang Allah, apa yang telah Tuhan turunkan. Jawabannya khair, semuanya khair. Karena khairnya tidak digunakan alif lam, khair, tapi menggunakan tanwin, nakirah, artinya semua kebaikan, baik yang nikmat, baik yang disukai maupun yang tidak kita sukai, harus mendatangkan khair. Penyakit baik buruk, penyakit baik buruk, baik buruk, baik buruk. Nah, kalau baik itu penyakit namanya kurang. Itu tetapi kalau kita berpikir ini ada orang maksiat terus, oleh Allah kasih penyakit. Nah, penyakit itu baik atau buruk? Baik. Khairun, kebaikan. Kenapa? Khairun. Abdi pernah ketemu ketika berobat. Ya. Ada seorang pasien usianya antara 60-an lah sampai 70. Stroke begini di tangannya gitu. Minta tolong ke dokter. Namanya dokter Esther. Muslimah, malak dia, Cina masih bisa. Dia bilang gini, dok, berikanlah obat yang resep yang manjur. Normal lagi saya teh. Bisa main ke depan ini. Sebelah 10 siapa? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas kerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Lihat, Allah siapa minta kehidupan dunia dalam perhiasan yang kita kan? Ofi Allah itu nggak dimungkinkan selawe dibalas. Mana balasnya kehidupan dunia? Tapi di akhirat, kita mulai kalau dina laisa lahum bil akhirah. Bagi mereka nggak ada apa-apa di akhirat. Hilang dunia. Kenapa? Wahabi tahu masalah. Karena nggak sia-sia penyebabkan sejarah itu. Walaupun dia banyak bantu orang lain, walaupun dia banyak bantu orang susah segala macam, jadi balas kehidupan dunia saja. Di akhirat ada yang nggak beriman. Makanya banyak orang yang bangga kepada orang lain, kaya dia bukan real kekayaan. Ya, dengan kehidupan dunia. Atau orang itu nggak sakit, sehat, baikkan juga. Di dunia aja, akhiratnya nggak dinilai sama sekali. Karena bukan beriman. Wabatil matan yang malu yang telah ditolak semua amal-amal ini. Kenapa? Niatnya bukan lain. Niatnya bukan takwa. Yang penting kalau kita jamaah dalam rumah. Hanya langkah awal kita jadi orang takwa di tahun baru 14 tahun Hijriah. Ini adalah pertama kita pahamkan tentang dua kalimat syahadat. Apa pentingnya dua kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat penting yang pertama, dia pintu gerbang masuknya seseorang menjadi muslim. Dan kalau sudah muslim, dijamin masuk surga. Tadi kan kita ingin berusaha di penghuni surga, betul nggak? Iya kan? Yang mau kan di surga, mau kan? Mau kan? Mau. Ayo kita mulai pasal dulu kan waktu lomba-lomba. Makanya dalam tokoh pewayangan di zaman Sunan Kalijogo, setelah Wali Songo tahap pertama dikirim oleh Sultan Mulat II ke Indonesia dengan semuanya orang Arab, ada orang Palestina, ada orang Arab, orang berbagai macam negara di Indonesia. Itu Wali Songo pertama. Nah, Wali Songo tahap kedua baru ada orang lokalnya, di antaranya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga. Dia berdakwah di daerah Jawa dengan menggunakan kultur setempat. Dengan masukkan tokoh pewayangan, dimunculkan oleh Sunan Kalijaga tokoh pewayangan bernama Punakawan. Di Hindu nggak ada Punakawan, hanya ada di Jawa. Itu Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk. Al-Baqarah 111 sebagai penutup yang terakhir karena pengumuman juara. Al-Baqarah 111 sudah dapat. Kamu jangan kayak ini. Kita baca pembahasan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal furqan وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya. Allah mengatakan jamaah sudah diberi oleh Allah daripada hartanya. Yang lagi kita milik siapa? Milik Allah. Kalau itu sudah diberi oleh Allah, terserah Allah mau diapa-apa juga. Kalau Allah perintahkan A, ya A harusnya. Kalau perintahkan B, ya B harusnya. Makanya kalau kita itu adalah samina. Ternyata tidak gitu samina waktu. Makanya Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah kan, Allah gambarkan kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Ini jelas ayatnya. Sampai lu mengatakan kata Allah, wa man awfa bi ahdi. Siapa yang menepati janji? Ya Allah. Berarti banyak manusia mengingkari janjinya kepada Allah. Bismillah. Dan jangan membandingkan ibadah kita dengan yang lain karena masing-masing punya kemampuan yang berbeda. Sudah, yuk kita sama-sama astagfirullah. Ini mana syahadat yang kedua? Ketika syahadat kedua adalah ternyata dia adalah apa tadi? Pintu gerbang itu masuk surga, masuk Islam. Yang kedua, titik tolak untuk berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah keutamaan yang besar karena Allah balas dengan surga. Jangan ada ayat di anak kita. Nah maka dengan demikian insyaallah jamaah setelah ini saya berharap jamaah kepada Allah Taala lebih semangat lagi, lebih mantap lagi. Bulan depan kita lanjutkan dengan tema berikutnya terkait dengan kajian ini akan diberikan insyaallah setiap tahap kedua. Ya, jamnya jam 11:30. Bawa Quran, bawa terjemahan, kata insyaallah biar namakan sebisa-bisa insyaallah. Demikian kita akan berikan sampai dengan ajal kita insyaallah. Iya, kalau ada satu boleh datang dari salah satu. Tapi semangatnya ini yang penting. Mudah-mudahan bisa menurunkan anak kita berpasangan kita ajak lagi nanti, ajak keluarga kita hari Minggu kalau memang ada waktu datang. Itu mungkin jemaah yang luas spiritual kita membutuhkan terus dalam rangka untuk menjadi orang yang bertak. Makanya Allah katakan ashabu la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah itu tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah yang menang. Penghuni surga itu yang sukses. Dan ternyata untuk menjadi penghuni surga cuma satu caranya. Yuk mulai kita benar-benar berinteraksi dengan Al-Qur'an, mulai menjadikan ikhlas sebagai dosa kita. Maka lanjutan ayatnya kata Allah, "Law anzalna hadzal Qur'an." Ketika Allah kabulkan Al-Qur'an kepada alat jabal, kepada gunung, menjadi itu kuat. Tadi kata Allah, gunung tunduk pada Allah. Ini sebagai perumpamaan akan menjadi pelajaran buat kita. Artinya, kalau kita ingin selamat di akhirat, berpegang teguh pada Al-Qur'an. Yuk kita mulai kajian Al-Qur'an kita. Mulai hari ini kita mulai bukan kedua setiap bulan insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, belajar dengan Allah dan jamaah diberikan rahmat dan dimudahkan takwa semuanya insyaallah. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memberikan sebuah ilmu kita dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan untuk beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini oleh Allah SWT. Amin. Bapak-bapak sekalian, pengajian telah selesai. Cukup dengan dalam majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Kemudian insyaallah dilanjutkan dengan kegiatan pengumuman